kisah-kisah di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari ini. Apalagi kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam kitabnya yang mulia. Mereka para nabi dan rasul adalah suri tauladan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala memisahkan kisah para nabi dan rasul tersebut kepada Rasulullah SAW di surat Al-An'am, lalu Allah katakan, "Fabi hudahu muqtadi." Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itulah engkau, hai Muhammad, iqtadi, ikuti, teladani. Jadi kisah-kisah nabi atau kisah-kisah rasul alaihimus salatu wassalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan teladan dan pelajaran. Nah, pada malam hari ini kaum muslimin dan muslimat, kita bersama salah satu kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Al-Khadir alaihissalam, atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut Nabi Khidir. Tetapi sebenarnya kalau pelafazan yang benar di dalam bahasa Arab itu dikisahkan secara terperinci dan mendetail di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kisah ini kisah yang sahih. Mudah-mudahan malam hari ini bisa kita bacakan kisahnya, lalu kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Biasanya kajian sampai Isya, stop dulu, setelah Isya sambungan, gitu, atau gimana? Mana yang bagus? Yang biasa di sini adalah ya. Demikianlah dahulu para tabi'in itu, mereka biasa mengunjungi rumah gurunya dalam rangka belajar. Datang dan di sana mereka ada majelis bersama gurunya. Jadi majelis itu tidak harus di masjid, bisa di rumah guru kita atau di mana saja. Ilqan Saluni sedang duduk di majelis ini. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada murid-muridnya, "Saluni. Ayo, silakan kalian bertanya kepada." Kadang-kadang kan murid segan kan. Di rumah tadi sudah berencana, sudah banyak rencana pertanyaan akan diajukan. Pas duduk sama guru lupa, apa kata dia? Kadang seperti itu. Nah, Ibnu Abbas membuka kesempatan itu. Sehingga murid tidak segan lagi. Saluni, ayo silakan tanya. Bertanya itu jamaah, Bapak Ibu, semuanya kunci ilmu. Obat dari kebodohan. Orang kalau tidak mau bertanya, lambat pahamnya. Bahkan kadang-kadang tidak paham-paham. Maka harus mau bertanya, atau minimal dengar dan simak pertanyaan orang. Bapak Ibu siapkan pertanyaan ya. Bagi yang mau bertanya nanti tulis pertanyaan, ajukan ke depan di akhir dari majelis kita. Nah, ketika Ibnu Abbas memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk bertanya, maka Sa'id bin Jubair rahimahullah, "Ai Abu Abbas, ja'alani Allahu fidaka bil Kufah rajulun qasim yuqalu lahu Nuf." Hai Abu Abbas, kunyah dari Abdullah bin Abbas ini Abu Abbas. Anaknya Abbas pula namanya. Nama bapaknya Abbas, anaknya juga Abbas. Mulai bertanya, "Hai Abu Abbas." Maksudnya Abu Abbas sampaikan kisah-kisah, bercerita. Qas bukan cerita. Dia di masjid menyampaikan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Tapi dia bukan ahli ilmu.
bukan cerita. Ceramah, cerita mahal, ceramah. Cerita aja isinya mahal pula tarifnya. Hah? Itu kan cerita. Yas'amu annahu laysa bi Musa bani Israel. Orang Nisinov ini dia mengatakan bahwa Musa yang bersama Khadir itu, yang kisahnya bersama Khadir itu bukan Musanya bani Israel, itu Musa yang lain pula. Mendengar itu spontan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menimpali dia marah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kadzaba aduwwullah, kadzaba aduwwullah, bohong dia Rasulullah itu. Marah dia. Jadi di sini mungkin akan muncul pertanyaan, loh, kok seorang sahabat yang berilmu sampai melontarkan kata-kata yang seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama itu karena saking marahnya dia. Orang kalau marah kan karena bisa saja keliru. Tapi di situ maksud Abdullah bin Abbas dia ingin mengingkari itu salah dan keliru. Tidak begitu, dusta itu. Di sini ada pelajaran wahai jemaah. Kalau kita punya guru yang kita percaya akidahnya, kita percaya manhajnya, kita percaya dakwahnya, kepada dialah kita merujuk bertanya. Ada si fulan ngaku sebagai ustaz, kajiannya begini bagaimana ustaz, boleh tak kami dengar dan segala macam. Itu kita minta nasihat kepada guru kita, sama seperti Sa'id bin Jubair. Itu biasa, ya. Nah seperti itu. Jangan asal muncul nanti ustaz kondang baru viral, wah, kita sibuk pula mendengarkannya. Sementara kita tidak tahu, tidak punya filter. Tanya dulu kepada guru kita. Guru kita yang memang nampak ketulusan dia dalam berdakwah, komitmen dan istiqomahan dia di atas akidah dan manhaj salafus saleh. Jadi lebih selamat kita. Lihat ini, Sa'id bin Jubair kan nggak sembarangan dia ada di sana. Itu laki-laki itu kan suka cerita ya di masjid itu di Kufah tentang umat-umat terdahulu. Dia mengatakan Musa yang bersama Khadir itu bukan Musanya, Nabi Musanya yang diutus kepada Bani Israel. Langsung didustakan oleh Abdullah bin Abbas. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Panjang ini sampai pagi kan tadi. Baik. Nah, lalu mulailah Ibnu Abbas bercerita tentang kisah Musa dan Khadir yang sebenarnya alaihi wassalam. Qala Ibnu Abbas berkata, sami'tu Ubay bin Ka'ab yaqul, aku mendengar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibawakan kisah yang benar untuk membantah kisah yang bohong tadi. Begitu kalau kita bertanya kepada guru dapat penjelasan kan? Nah, itu tidak benar yang sahih ini. Dibawakan langsung hadisnya. Bainama Musa fi qaumihi yudhakkiruhum bi ayyamillah wa ayyamullah nu'amahu wa bala'uhu. Suatu hari ketika Nabi Musa alaihi salam sedang pidato khutbah di hadapan kaumnya, mengingatkan kaumnya nikmat-nikmat Allah serta ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah turunkan. Nabi Musa ini seorang khatib yang piawai, ahli, orator. Itu terkenal. Ketika itu selesai Musa alaihi salam khutbah mengingatkan kaumnya, saat dia akan pergi disusul oleh seseorang, fa'adrakahu rajulun faqal, dia disusul oleh seorang laki-laki, salah seorang jamaah dia datang. Lalu jamaahnya ini berkata, kaumnya ini berkata kepada hai Rasulullah, maksudnya Rasulullah di sini Musa alaihi salam.
Karena Musa juga Rasulullah, digelari Kalimullah. Hal fil ardi ahadun a'lamu mink. Hai Rasulullah, apakah di muka bumi ini ada orang yang lebih berilmu daripadamu? Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, Su'ila, ditanya dia, siapa orang yang di muka bumi ini? Man a'lamun nas fil ardh. Musa berkata, qal ana a'lam, aku yang paling berilmu. Alaihissalam, aku yang paling berilmu. Dalam riwayat lain, tidak ada yang lebih berilmu daripadaku. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataballahu alaihi id lam lebih berilmu. Nah, Nabi Musa waktu itu mengatakan, ana a'lam, aku yang lebih berilmu. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah tegur karena Nabi Musa alaihi salam tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji Nabi Musa alaihi salam. Fa'auha ilaihi, lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, inna 'abdan min 'ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Hai Musa, ada salah seorang hambaku, dia berada di pertemuan dua laut. Dia itu lebih berilmu darimu. Jadi pelajarannya, saudara-saudari, setinggi apapun ilmu kita, jangan ujub. Kalau kita memang tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Kembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa orang yang paling berilmu. Orang kalau dia merasa paling berilmu, dia tidak akan belajar lagi. Ya. Kala Musa, ketika Musa ditegur dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, ternyata ada salah seorang hamba Allah yang lebih berilmu daripada dia. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Ai Rabbi, kaifa li bihi?" Wahai Rabbku, bagaimana cara aku bisa sampai bertemu dengannya? Bagaimana aku ingin berjumpa dengannya? Karena dia ternyata engkau katakan lebih berilmu daripada aku ingin belajar darinya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ihmil hutan fi maqtal. Pergilah bawa ikan di dalam keranjang. Tapi ikan ini sudah mati, ikan mati. Dikatakan kepada dia, bawalah ikan, khudhutan hatta tunfakha fihi ruh. Bawa ikan itu yang sudah mati itu dalam keranjang sampai nanti di suatu tempat ditiupkan lagi ruh kepadanya, dikembalikan kehidupannya. Nanti di sanalah engkau akan bertemu dengan hamba-Ku itu. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam, dibawanya salah seorang muridnya, yaitu Yusha bin Nun, yang juga seorang nabi, yang kelak dialah yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Musa wafat. Yusha bin Nun ini alaihissalam nabi yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Dibawanya lah, pergilah dia bersama muridnya ini Yusha bin Nun. Berangkatlah dia. Diamanahkannya kepada muridnya ini untuk menjaga ikan yang ada di dalam keranjang tersebut. Sampai berjalan, setelah jauh berjalan, yamshiyani fantalaqa huwa wa fatahu yamshiyani hatta ataya as-sakhra. Terus berdua berjalan mencari Khadir alaihissalam. Sampailah keduanya di sebuah batu sohroh, batu cadas. Setelah capek berjalan, duduklah mereka di bawah batu itu beristirahat.
Faraqada Musa, raqada nama. Maka tidurlah Musa wa fatahu, dan muridnya itu Yusha bin Nun, di bawah atau di dasar batu itu. Jadi batu itu tinggi, besar, di bawahnya dia. Istirahat mereka di situ. Tidur. Wa fi asli as-sakhra 'ainun yuqalu laha 'ainul haya. Dan di dasar, di bawah batu itu ada mata air. Yuqalu laha 'ainul haya, yang dinamai dengan mata air kehidupan. Tidak tahu kita di mana tempatnya sekarang. Jadi cari-cari orang yang kehidupan itu kan, itu nggak ada. Itu gaib. Di zaman Nabi Musa dan Khadir, Nabi Musa saja tidak tahu dia. La yusibu min ma'iha syai'un illa hiya. Tidak ada satu makhluk pun yang mati, kata Nabi SAW, lalu terkena air itu, maka dia akan hidup dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asab al-huta min ma'in tilka 'ain. Ketika mereka sedang tidur berdua, mata air itu, air yang dari mata air kehidupan itu mengenai ikan yang sudah mati itu. Kena oleh ya Allah menghendaki kena air tersebut. Fa'asab al-hut min tilka 'ain fataharra wa talaba al-hur fil maqta. Maka dengan izin Allah tiba-tiba dia hidup. Kembali ruhnya, dikembalikan oleh Allah ruhnya kepada ikan itu. Bergerak dia, meronta-ronta di dalam keranjang tersebut. Tsumma inqalaba fadakhala fil bahr. Akhirnya terbaliklah keranjang itu, jatuh atau keluarlah ikan itu dan lari di laut. Karena itu di dekat laut. Lari dia ke laut. Fadakhala fil bahri ittaraba marratan ukhra, masuk ke dalam air lalu dia bergerak-gerak lagi di dalam air hatta sara al-hulm mithla at-taraq. Dan air yang dilalui oleh ikan tersebut menjadi seperti sebuah lorong. Jadi air itu tidak kembali lagi. Biasa kan kalau lewat sesuatu kan airnya menyatu lagi, ini tidak terpisah lagi. Seperti kejadian pada waktu Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya, saat dia mengumpulkan tongkatnya diperintahkan oleh Allah, terbelah laut itu, mereka berjalan. Dan di kiri kanan laut itu seperti tembok. Seperti itulah ikan itu begitu juga. Seperti lorong jadinya. Kemudian terbangunlah Yusha bin Nun. Bangun duluan Yusha bin Nun. Lalu Yusha bin Nun berkata, la uqidhu. Saya tidak akan bangunkan dia. Maksudnya tidak akan bangunkan Nabi Musa alaihissalam sampai dia terbangun sendiri. Dia tidak mau mengganggu gurunya Nabi Musa alaihissalam. Falamma stayqadha Musa nasiya an yukhbirahu fa kana lil huti saraba. Setelah Nabi Musa bangun, Yusha bin Nun lupa menyampaikan kalau ikan itu sudah lari. Lupa pula dia. Inilah dia manusia. Walaupun seorang nabi bisa saja lupa. Tetapi Rasulullah SAW Allah jaga. Ya, Allah jaga dari itu. Karena Allah yang menjaga ayat-ayat wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah SAW awal-awal turun wahyu, Rasulullah takut lupa, maka dia ulang-ulang. Sering dengan membaca cepat. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi." Jangan kau gerakkan lidahmu cepat membacanya, karena takut lupa waktu itu. Allah yang akan menjaminnya. Allah yang membuat Rasulullah SAW mengingat semuanya. Nah, Yusha bin Nun lupa memberitahu kepada Musa alaihissalam bahwa ikan itu telah lepas. Bahwa Nabi Musa diajaknya Yusha melanjutkan perjalanan, fantalaqa baqiyata lailatihima wa yawmahima. Lalu dilanjutkan keduanya melanjutkan perjalanan sehari semalam lagi. Berjalan lagi. Wa nasiya sahib Musa an yukhbirahu. Temannya ini lupa. Falamma asbaha Musa qala li fatahu atina ghada'ana. Jadi hari itu mereka berjalan sampai malam, sampai pagi lagi. Pagi harinya Musa berkata kepada anak muda ini Yusha bin Nun, atina ghada'ana. Ayo, mana dia makanan kita, ikan tadi.
Ayo kita makan. Saatnya sekarang kita makan. Ketika itulah baru teringat Yusha bin Nun bahwa ikan itu telah lepas dan dia lupa. Musa berkata kepada Yusha bin Nun, qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Surah Kahfi. Ayo, mana dia makanan kita? Hidangkan makanan kita, makan sarapan kita. Kita sudah capek, sudah lebih dan lelah. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ara'aita id awayna ila as-sahr. Hai Musa, kata Yusha bin Nun, ingat enggak kamu ketika kita berhenti di batu cadas itu? Fa inni nasitul hum. Aku lupa ikan tersebut. Wa ma ansanihu illa syaitan. Dan aku tidak melupa, dan tidak ada yang membuatku lupa terhadapnya melainkan syaitan. Syaitan yang membuat lupa. Wa ma ansanihu illa syaitan an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Lalu dia dengan cara yang menakjubkan berhasil meloloskan diri dan pergi ke laut. Apa kata Musa mendengar itu? Dzalika ma kunna nabghi. Oh, itu dia yang kita cari-cari. Karena Allah mengingatkan kepada Musa, ketika nanti di suatu tempat ikan itu dikembalikan kehidupan kepadanya, di situ nanti kau akan temukan hamba kami tersebut. Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka bergegaslah mereka kembali lagi menuju tempat di mana ikan itu meloloskan diri. Terus sampailah mereka di sana. Hatta atayas sahr. Sampai lagi ke batu itu, fara'a rajulan musja alaihi bithawb. Lalu di sana mereka melihat seseorang yang berselimut dengan kain. Fawajada khadiran ala tanfasah. Mereka dapati Nabi Khadir duduk di atas seperti sajadah permadani kecil berwarna hijau. Jadi Khadir itu dari kata hijau. Ada lagi yang mengatakan Khadir itu dinamakan dia Khadir karena dia pernah duduk di tanah yang kering, kerontang, gersang. Lalu dia duduki dengan izin Allah, itu salah satu mukjizatnya. Maka tumbuh tanaman-tanaman menjadi hijau di tempat tersebut. Maka dinamakan dia Khadir. فوجد رجلا مسجى عليه بثوب فوجد خضرا على تنفصح على كبد البحر di tepi laut. Jadi waktu itu Nabi Khadir alaihi salam sedang duduk di tepi laut sendirian. Dia tutup kepalanya dengan kain berwarna hijau. Fasallama alaihi Musa. Lalu Musa pun mengucapkan salam. Al-Khadir pun berkata, "Anna bi'atika salam." Nabi Khadir heran. Dari mana engkau bisa mengucapkan salam? Para ulama menjelaskan kenapa Khadir terhadap heran. Bisa jadi di daerah itu kebanyakan orang di sana kufar, orang kafir, jadi tidak mengenal salam. Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepada dia. Tiba-tiba datang Musa alaihi salam mengucapkan salam, maka dia heran, kaget, kok ada orang yang mengucapkan salam? An-Nabi ardikas salam. Dari mana ini? Kok bisa ada orang mengucapkan salam? Kemudian Nabi Khadir pun berkata, "Man, siapa engkau?" kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menjawab, "Musa." Lalu Nabi Khadir berkata, "Musa Bani Israel, engkau Musanya Bani Israel?" Ini dia bantahan terhadap orang yang mengatakan itu bukan Musanya Bani Israel. Nah, di sini ada pelajaran lagi Bapak Ibu jemaah semuanya. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali sebatas yang diberitahu oleh Allah, yang Allah wahyukan. Nabi Khadir tidak tahu kalau itu adalah Musa. Bahkan dia bertanya lagi, "Musa Bani Israel, engkau adalah Musanya Bani Israel?" Ini menunjukkan dia tidak tahu. Kalau saja dia tahu perkara yang gaib, tak perlu lagi
dia bertanya. Jadi kalau ada orang ini Nabi dan Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Kalau ada orang selain Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam lalu mengaku mengetahui perkara yang gaib, ini kufur dan mendustakan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Katakanlah hai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib illa Allah, kecuali Allah. Ada para nabi dan rasul diwahyukan oleh Allah. Perkara-perkara gaib itu yang tidak diwahyukan oleh Allah dia tidak tahu. Maka para dukun, peramal, atau siapapun yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, yang misterius, yang tidak tampak, perkara yang gaib, itu adalah kedustaan. Dia bekerja sama dengan jin dan syaitan yang telah membohong-bohongi dia. Kemudian Nabi Musa berkata, kepada Khadir, "Na'am ya, aku adalah Musa Bani Israel." Lalu Khadir berkata lagi, "Fama sya'nuk?" Kenapa engkau datang ke sini, kata Khadir. Lalu Musa alaihissalam berkata, "Qala ji'tu litu'allimani mimma 'allimta rusyda." Aku datang ke sini mencarimu, aku ingin engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Lihat, ini menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, Nabi Musa dia tahu sudah ditegur oleh Allah, maka dia ingin belajar. Dan dia harus menempuh perjalanan yang jauh, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu itu memang harus sabar, berat. Karena kita harus menempuh perjalanan. Karena kita harus berjalan kaki. Karena kita harus numpang kendaraan, menyewa kendaraan. Karena butuh biaya, bekal, ya begitu untuk ilmu. Ini ada teladan kita. Salah seorang nabi, bagaimana dia bersemangat ingin mendapatkan ilmu dari orang yang Allah katakan lebih berilmu daripada dia. Aku datang ke sini agar engkau mengajarkan kepadaku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Khadir berkata, "Ama yakfika anna at-Tawrat biyadayk wa anna al-wahya yatika ya Musa." Hai Musa, apakah tidak cukup Taurat ada di hadapanmu, di tanganmu, dan wahyu mendatangimu, turun kepadamu wahyu. Apa itu tidak cukup? Lalu Khadir melanjutkan, "Innaka ala ilmin min ilmillah 'allamakahu Allah la a'lamu." Hai Musa, engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya. Wa ana ala ilmin min Allah, aku juga punya ilmu yang Allah ajarkan, 'allamanihi, yang Allah ajarkan ilmu itu kepadaku, la ta'lamu, engkau juga tidak mengetahuinya. Masing-masing kita punya kelebihan. Engkau punya ilmu yang tidak aku ketahui, aku juga punya ilmu yang tidak aku ketahui. Artinya setinggi apapun ilmu seseorang, pasti ada juga perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Maka biasa saja kalau seandainya Ustaz kita keliru, ya Nabi saja ada perkara yang tidak dia ketahui. Biasa saja, walaupun Ustaz kita doktor, walaupun Ustaz kita MA, walaupun Ustaz kita LC, walaupun Ustaz kita Taman Madinah, Taman Mekah, taman mana saja, ya tetap saja dia manusia. Ada saja, bahkan mungkin masih banyak yang belum dia ketahui, tapi ilmu mereka lebih banyak daripada kita. Namun kita bisa tahu berarti ustaz-ustaz, guru-guru kita, kiai-kiai, ulama-ulama kita itu pasti juga ada yang tidak dia ketahui. Maka kita jangan taklid buta, jangan fanatik membabi buta. Seolah-olah tidak salah, tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Ya, ini yang tidak boleh. Kalau guru kita keliru, itu manusia, tapi kita tetap hormati dia karena yang benarnya jasa dia kepada kita, perjuangan dia jauh lebih besar insya Allah dari kekeliruan dia tersebut. Nanti kalau insya Allah kita lanjutkan. Jadi masing-masing punya ilmu, kelebihan-kelebihan.
tentang mengibadati Allah, mentauhidkan Allah, sama-sama mereka. Tetapi selain dari ilmu-ilmu yang daruri yang paling penting itu, selain akidah, selain tauhid, masing-masing punya ilmu yang mengajarkan yang tidak diketahui oleh yang lain. Di dalam surah Al-Kahfi Allah ceritakan, qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa kembali menyampaikan kehendaknya, aku ingin belajar kepadamu. Bolehkah aku ikut mengikutimu untuk belajar? Jadi di sini ada, kalau kita ingin lebih banyak dapat ilmu, kita harus dekat dengan guru kita. Oleh karena itu ada dikenal dalam istilah menuntut ilmu para ulama mulazamah. Mulazamah itu seperti menempel kita dengan itu. Oh, setiap hari kita bersama dia berguru, belajar, sehingga kita jadi banyak dapat ilmu. Bertahun-tahun bersama dia, ini mulazamah. Nah, Nabi Musa ingin ikut kepada Khadir biar bisa belajar. Apa kata Khadir? Kata Khadir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hai Musa, engkau tidak akan sabar. Engkau tidak akan sanggup bersabar untuk itu. Jadi memang berat untuk ilmu itu ya, butuh kesabaran. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang engkau belum ketahui? Nabi Musa pun berjanji, qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Engkau akan dapat aku insyaallah sabar, murid yang sabar, aku bersabar dan aku tidak akan menentang perintahmu. Begitu kita pada guru. Selama yang diajaknya, diarahkannya itu hak, benar, maka jangan tentang. Kalau tidak berkah ilmu, ya. Lalu Khadir berkata, baiklah, kalau engkau mau ikut juga denganku, ada syaratnya. Fa in taba'tani, jika engkau ingin juga mengikutiku, ada syaratnya. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Jangan engkau bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan sampai aku jelaskan kepadamu. Sabarlah, nanti aku jelaskan. Oh, jangan engkau tanyakan sampai aku yang menjelaskan. Karena kita kan tidak sabar. Belum selesai lagi Ustaz menjelaskan dan kita potong, kita tanya. Padahal kalau kita dengarkan dulu sudah dapat jawabannya. Dengar dulu baik-baik. Musa menyetujui. Qala na'am. Ya, kata Musa alaihissalam. Fatalaqa Musa wal Khadir yamshiyani ala sahil bahar. Maka berangkatlah Musa dan Khadir berjalan di tepi laut itu. Mereka berjalan di tepi laut. Famarat bihi masafina. Lalu nampaklah ada kapal yang lewat atau perahu yang lewat. Maka Khadir dan Musa berbicara kepada orang itu, minta tumpangan, minta diantarkan ke tepian, ke pantai yang lain. Jadi bertemu dengan orang-orang tersebut. Ternyata orang-orang itu kenal dengan Khadir. Mereka mengenali Khadir. Lalu mereka berkata, para orang-orang yang memiliki perahu tersebut, qalu Abdullah as-salih. Ini adalah Khadir, hamba Allah yang saleh. La nahmiluhu bi ajrin. Kita tidak mau membawa dia dengan upah. Maksudnya mau kita bawa saja gratis. Nah, begitulah mereka menghargai orang-orang yang soleh, ya. Mereka tidak mau diberi ongkos membawa Khadir dan Musa. Baik, silakan azan dulu, nanti kita lanjutkan sambil menjelang iqamah. Apa? Hah? Suruh. الله أكبر
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baiklah, Bapak Ibu jemaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita lanjutkan kisah Musa dan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Bertemulah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam dengan kapal atau perahu. Lalu mereka minta numpang. Nah, karena orang-orang yang punya perahu itu, penduduk yang memiliki perahu terkenal kepada Khadir, mereka berkata, ini adalah Khadir al-Abdullah al-Abdus Saleh, hamba Allah yang saleh. Ayo naik, tidak perlu bayar. Lalu mereka membawa keduanya ke kapal itu, mereka tumpangi tanpa meminta upah, gratis cuma-cuma. Ini pelajaran bagi kita untuk menghormati guru-guru, ulama-ulama, pewaris para nabi dan rasul. Kita hargai karena mereka menjaga agama ini, menjaga ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita muliakan dia, bukan karena sesuatu dia, tapi karena perjuangan dia, apa yang dia emban, tugas dan tanggung jawab dia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah mereka, ketika sudah turun, tiba-tiba Nabi Khadir mengambil sebuah kampak, lalu dibolonginya lambung perahu tersebut. Dia cabut papannya, dia bolongi sehingga tenggelam karam perahu tersebut. Musa melihat itu heran. Lalu dia berkata, wahai Khadir, apa yang engkau lakukan? Mereka membawa kita menumpang di kapal itu gratis cuma-cuma. Lalu sekarang engkau bolongi sehingga nanti mereka tidak bisa lagi menggunakan kapal tersebut. Sungguh, kata Nabi Musa, engkau telah melakukan perkara yang mungkar. Apa kata Nabi Musa dalam surah Kahfi diceritakan, laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar, kesalahan. Qala lahu Khadir, Khadir dengan tenang berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah tadi hai Musa sudah aku katakan engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Ketika itulah tersadar Nabi Musa, dia lupa. Ini peristiwa pertama yang Nabi Musa alaihissalam tidak bisa bersabar untuk tidak bertanya. Apa kata Khadir? Bukankah tadi engkau sudah berjanji, sepakat engkau tidak akan bertanya sebelum aku jelaskan, engkau tidak akan menentang perintahku. Sekarang engkau malah melanggarnya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Jangan engkau menghukumku karena aku lupa. Maafkan aku ini lupa. Kemudian diberi kesempatan. Khadir memaafkan dan mengampuni. Kali ini Musa alaihissalam lupa. Baik, ayo. Thumma kharaja min as-safinati fa bainama huma yamshiyani 'ala as-sahil id ghulamun yal'abu ma'al ghilman. Lalu mereka keluar dan berjalan lagi di tepi pantai itu. Lalu mereka melihat seorang anak bermain dengan anak-anak yang lainnya. Jumpa dengan sekelompok anak yang sedang bermain. Fantalaqa ila ahadihim badiyar ra'a faqtalah. Tiba-tiba Khadir mengambil salah seorang anak itu lalu dibunuhnya. Dibunuhnya. Nabi Musa alaihissalam juga kaget. Dalam riwayat lain, fa'akhadha al-Khadir bi ra'sihi fa'ja'ahu fadhabahu bis-sikkin faqtala'ahu bi yadihi faqatalah.
dalam riwayat lain disembelih oleh Khadir. Tentu secara logika manusia tak masuk akal ini. Kenapa ini? Apa yang dilakukan? Apa dosa dan salah anak ini? Kemudian Musa pun menegurnya. Faqala Musa, aqtalta nafsan dzakiyatan bighairi nafsin, laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah membunuh jiwa seorang anak tanpa ada alasan, tanpa hak. Anak yang tidak bersalah, anak yang tidak berdosa. Kenapa engkau bunuh? Ini adalah sesuatu kemungkaran. Apa kata Nabi Khadir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah katakan kepadamu engkau tidak akan sanggup sabar, wahai Musa. Ini kedua kalinya engkau menentang perintahku, engkau melanggar kesepakatan bahwa engkau tidak akan bertanya sampai aku yang menjelaskannya. Ini lebih keras lagi teguran Khadir. Kemudian Khadir pun mengingatkan dengan keras, la in qala in sa'altuka an syai'in. Nabi Musa berkata, membuat janji lagi, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Jika nanti aku bertanya lagi kepadamu, hai Khadir, maka engkau boleh melarangku, katakan kepadaku, jangan lagi engkau, hai Musa, ikut dengan diberi kesempatan yang terakhir. Jadi kalau yang pertama lupa, yang ini Musa tidak lupa lagi. Ini memang dia lihat ini tidak masuk akal bagi akal manusia. Ini menunjukkan memang Nabi Musa tidak tahu perkara yang gaib kecuali sebatas wahyu dari Allah, dan ini tidak ada wahyu dari Allah kepada dia. Wahyu hanya kepada Khadir ketika itu. Nabi Musa tidak tahu. Mereka lanjut perjalanan. Sampailah keduanya, Khadir dan Musa, di suatu kampung. Kampung yang penduduknya tidak bersahabat dengan mereka. Lalu mereka minta bantuan, minta makan, minta minum, minta tempat menginap. Tidak ada seorang pun penduduk kampung itu yang mau menolong keduanya. Mereka datang dari satu rumah ke rumah, nampak orang sedang berkumpul. Mereka datang minta makan, minta minum, minta tempat menginap. Tidak ada satu pun yang membantu. Terus mereka berjalan. Lalu sampailah mereka ke sebuah rumah yang hampir roboh dindingnya. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Sampailah mereka ke sebuah rumah yang dindingnya hampir roboh. Qala al-Khadir biyadihi hakadha. Kemudian Khadir pun langsung menggerakkan tangannya. Begini, ini mukjizat dia, dicontohkan oleh Sa'id bin Jubair. Dia perintahkan ke tembok itu berdiri, maka dinding itu langsung tegak lagi. Yang hampir roboh itu baik lagi, dia lurus lagi. Farafa'a yadahu fastaqam. Diangkatnya tangannya, digerakkannya, maka berdiri lurus lagi tembok tersebut. Musa pun bertanya, ini bukan lupa lagi. Ya, karena sudah 3 kali. Apa kata Musa alaihissalam? Hai Khadir, kita datang ke kampung ini, kita minta makan, minta minum, minta tempat menginap. Tidak ada seorang pun yang mau membantu kita. Lalu ada salah satu rumah di kampung ini yang hampir roboh. Kok engkau perbaiki? Kenapa orang ini tidak mau berbuat baik kepada kita, tidak mau membantu kita? Kenapa engkau bantu rumah ini? Ini yang ketiga, syarat yang ketiga. Maka genaplah menjadi 3. Nah, 3 kali Nabi Musa melanggar perjanjiannya dengan melanggar perintah Khadir alaihissalam. Apa kata Khadir kepada Musa? Hadza firaqun baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan jelaskan kepadamu tentang 3 perkara yang engkau tidak bisa sabar untuk tidak bertanya kepada aku sebelum aku jelaskan. Aku akan jelaskan kepada wahai Musa sebelum kita berpisah. Dan insya Allah setelah salat Isya kita jelaskan ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.